Amin. Iya, selamat pagi, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di acara Mezbah Syukur pagi hari ini. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa, dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan terambil pagi hari ini dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke 5, saudara ya. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Iya, Amsal 3 ayat 3 sampai ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat tadi dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Setiap kita pasti mengharapkan saudara penghargaan. Ya, namanya manusia itu pasti pengen dihargai ya, walaupun sebenarnya kita tidak boleh mencari penghargaan. Tapi rasanya kalau dibeli penghargaan itu kita juga senang saudara ya. Ketika kita melakukan sesuatu lalu orang menghargai, itu ada satu kepuasan tersendiri ya. Tetapi sesungguh pun juga orang tidak menghargai tidak apa-apa sebenarnya. Tapi yang namanya kita melakukan sesuatu diberi penghargaan itu senang. Apalagi firman ini berkata, maka engkau akan mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow saudara, ketika kita mendapat penghargaan dalam pandangan Allah, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa saudara ya. Saya juga mau bersaksi bagaimana ketika saya kemarin diizinkan Tuhan pelayanan di Amerika. Ya, itu tidak pernah kita pikirkan. Bahkan ya ketika saya dihargai seperti itu tuh saya tidak pernah terbayang saudara. Bagaimana ketika kami tiba di New York lalu kami dijemput ya, diberi bunga, bahkan ya kami juga bisa pelayanan di sana, diberikan fasilitas yang terbaik, kami diberi hotel yang terbaik walaupun kami nggak pernah meminta itu. Ya, dan ya bahkan saya juga diizinkan Tuhan ya di sana boleh menikmati namanya private jet, itu kami nggak pernah minta ya, saya tidak pernah meminta. Tetapi ya saya kaget ketika saya dapat penghargaan yang seperti itu. Saya bahkan bertanya kepada ya orang yang di sana, kenapa kami sangat begitu dihargai seperti ini? Ya saya bilang saya ini hanya hamba Tuhan biasa, tetapi mereka berkata, ya ibu itu hamba Tuhan yang ya sudah mendunia, memberkati bangsa-bangsa. Walaupun saya tidak pernah menganggap diri saya seperti itu, tapi ketika saya mendapat penghargaan yang seperti itu, ya itu membuat saya itu terharu melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Yang menjadi salah kalau hamba Tuhan meminta ya fasilitas yang seperti itu salah saudara. Tapi ketika kita tidak meminta dan kita diberikan fasilitas yang seperti itu, dan itu mereka bilang karena mereka menghargai kami. Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Nah, firman ini berkata saudara, ya janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita dihargai manusia begitu aja kita senang, apalagi kalau Tuhan yang memberikan penghargaan itu kepada kita. Saudara bisa membayangkan apapun yang Alkitab tulis, saya yakin dan percaya itu benar dan sangat pasti akan terjadi. Ya, mari kita terus ada di dalam kasih dan setia. Jangan sampai kasih dan kesetiaan itu meninggalkan kita. Saya juga bersyukur ya selama 1 bulan kami pergi pelayanan di Amerika, saya tidak pernah meninggalkan mezbah doa. Saya belajar untuk setia. Kenapa? Karena saya tahu mezbah doa itu sangat ditunggu oleh begitu banyak puluhan ribu orang, ya bahkan ratusan. Jadi saya tidak tega meninggalkan satu hari untuk tidak ada di mezbah doa. Kenapa saudara? Itu adalah bukti kesetiaan saya kepada Tuhan. Makanya saya berkata ini adalah bukti ya pelayanan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam melayani jiwa-jiwa. Bahkan sekarang ini saya banyak ya mengurangi jadwal-jadwal saya untuk
ke gereja-gereja, karena saya lebih sekarang banyak fokus ke YouTube ini, saudara, karena saya merasa saya menemukan panggilan pelayanan di mesbah doa dan mesbah syukur ini, dan saya harus memberikan kasih dan kesetiaan di sini. Dan saya melihat ketika kita itu mau belajar mengasihi apa yang Tuhan percayakan, bahkan memberikan kesetiaan di dalamnya, maka kita akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari kita setia, saudara, dalam hal apa? Mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan dulu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita harus belajar mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Waktu kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, itu sama dengan artinya kita ini taat kepada firman. Waktu kita taat pada firman, maka kita ini juga dengan kata lain mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Dan bukan hanya mengasihi, tapi Tuhan bilang setia. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kita harus mengalungkan itu pada leher dan tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat penghargaan di mata Allah dan juga di mata manusia. Seringkali orang hanya sibuk mengejar penghargaan. Saya itu loh ndak dihargai, saya itu loh ndak dianggap. Mari kita kejar dulu kasih dan kesetiaan terlebih dahulu, maka penghargaan dari Allah dan juga manusia itu akan datang dengan sendirinya. Tapi waktu kita mengejar penghargaan, kita tidak belajar mengasihi, kita tidak belajar setia, maka percuma, saudara. Maka yang kita akan temui adalah kekecewaan. Ketika engkau ingin dihargai suami, mungkin ibu-ibu, engkau ingin dihargai istri, engkau ingin dihargai oleh anakmu, engkau ingin dihargai oleh orang tuamu atau siapa saja, engkau ingin dihargai atasanmu, belajarlah untuk mengasihi dan juga setia. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Tentunya yang pertama kita harus mengasihi Allah. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Allah juga pasti mengasihi sesamanya. Jangan kasih dan setia itu meninggalkan kita, tapi kita harus kalungkan itu pada leher kita dan pada loh hati kita. Waktu kita melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan kita penghargaan, bahkan manusia juga akan menghargai hidup kita. Mari saudara, kita mau terus taat pada firman Tuhan, kita mau terus taat kepada perintah Tuhan, supaya kita ini juga boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Jangan hanya sibuk mencari penghargaan manusia, jangan hanya menuntut suamiku tidak menghargai aku, anakku tidak menghargai aku. Seringkali itu banyak yang ngomong kayak begitu. Kita menuntut anak kita, anak saya tidak menghargai saya. Nah, kenapa anak kita tidak menghargai kita? Karena kita ini mungkin kurang mengasihi dan kurang setia, terutama kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh hati, maka kita akan menerima juga penghargaan daripada mereka. Karena itu saudara, mari jangan kita hanya mengejar sesuatu yang menjadi keuntungan bagi kita, tapi mari kita taat dulu pada firman, maka kita akan menerima penghargaan daripada orang lain dan juga terutama penghargaan dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang memberikan penghargaan kepada kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa.